Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap hari aku update untuk pesan semesta. Untuk hari ini hari Jumat tanggal 10 Januari 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok bisa enggak ya, karena bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Aku awali untuk pesan dari malaikat penjagamu. Ya, pesannya adalah spiritual growth ya. Malaikat penjagamu mengerti dan sangat memahami bahwa pertumbuhan spiritualmu mengalami perkembangan yang signifikan, di mana kamu telah menjadi seseorang yang lebih bijaksana, lebih bisa menerima segala situasi yang ada, acceptance, berdamai dengan keadaan, bahkan berdamai dengan dirimu sendiri. Dan dari pertumbuhan spiritualmu, malaikat penjagamu juga menyampaikan intuisimu semakin tajam. Jadi jangan abaikan pesan dari ilahi lewat intuisimu, juga perasaanmu, dan ikuti, dengarkan suara hatimu. Karena dari suara hati, inner voice, intuisimu adalah sebuah petunjuk kebenaran. Disitulah menjadi guidance ya untuk kamu menjalani aktivitas hari ini. Jadi feeling apapun yang kamu rasakan jangan diabaikan. Ikuti intuisi apapun yang datang, petunjuk apapun yang datang ya. Semisal ada yang seperti menggerakkan kamu atau membisiki kamu, nah itu pesan dari ilahi, jangan diabaikan. Ikuti aja ya, karena itu sebagai GPS ya buat kamu. Dan juga dari sisi kebijaksanaanmu, kamu yang lebih sabar, kamu yang lebih bisa ikhlas, kamu yang lebih bisa berdamai, disitulah kamu akan menemukan kebahagiaan sejati. Oke, aku lanjut ya untuk wisdom message hari ini atau pesan bijak yang mungkin saja pesan ini relate dengan situasimu saat ini. Oke, ada pesan love. I commit to the practice of seeing the good in all things. Berkomitmen untuk membiasakan diri ya, atau mempraktekkan melihat segala sesuatunya dari sisi yang baik ya, di semua aspek kehidupan. Jadi intinya positive thinking, berprasangka baik, positive mindset ya. Karena dengan berpositive thinking, berprasangka baik, mindset yang positif itu akan menumbuhkan rasa optimis. Dan optimisme itu bisa merubah situasi yang negatif menjadi hal-hal yang positif ya. Intinya sih kalau kita melihat segala sesuatunya, bukan berarti kita nggak ada kewaspadaan ya, tapi at least ketika kita melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang baik, itu akan lebih menenangkan kita ya, daripada kita berpikiran buruk, kita overthinking, kita galau. Karena apa? Setidaknya ketika kita memikirkan hal-hal yang positif, melihat segala sesuatunya itu in a good way, itu akan menarik apa yang kita pikirkan become a reality gitu ya, menjadi kenyataan. Karena sesuatu hal terjadi itu berdasarkan dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita imajinasikan. Makanya kan selalu dalam spiritual itu disarankan untuk berpikir yang baik-baik aja, berkata yang baik-baik aja, supaya
terjadi seperti apa yang kita katakan. Pilihan kata-kata juga harus tepat. Nah, itu sama kayak afirmasi. Jadi membiasakan diri melihat segala sesuatunya itu di sudut pandang yang positif. Oke, kita lanjut ya untuk bagaimana energimu hari ini. Energi hari ini ya. Justice, akan ada keadilan yang kamu dapatkan. Jadi apa yang kamu tanam kebaikan, kamu juga akan mendapatkan keadilan kebaikan. Nah, ini seperti mengingatkan kita juga akan karma ya. Bukan berarti menakut-nakuti, tetapi at least dengan kita mengingat karma, kita tuh akan berhati-hati dalam bertindak, bersikap, dan mengambil sebuah keputusan. Karena di sini ada justice, ada keadilan ya, ada pembayaran dari apapun yang kita lakukan. Kalau kamu selama ini merasakan diperlakukan tidak adil ya, maka hari ini kamu akan diperlakukan secara adil. Dan semesta yang mengirimkan energi itu mungkin bisa jadi dari tangan orang lain ya, dengan berbagai macam jalan dan cara. Nah ya, dan karena di sini ada energi justice ya, mungkin beberapa dari kalian hari ini berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, tapi dalam hal yang positif ya, kontrak kerja, legalitas ya, mungkin ada yang mengurus dokumen, mengurus legalitas, kontrak kerjasama gitu ya, atau kayak MOU. Nah itu ya. Dan juga ada kestabilan ya, baik itu dalam keuangan, energimu, spiritual kamu ya, dan juga pekerjaan atau aktivitas yang kamu jalani hari ini. Dan justice ini energi zodiak Libra ya, mungkin kamu berzodiak Libra atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Libra. Oke, Seven of Swords. Sepertinya ada seseorang yang ternyata dia belum bisa move on dari kamu. Bisa jadi hari ini dia menghubungi kamu, atau dia stalking ke sosmed kamu, atau vice versa, sebaliknya kamu yang ternyata belum bisa move on dari seseorang ya, sehingga kamu hari ini mencoba mencari tahu. Kamu stalking mungkin, kamu bertanya di tarot mungkin tentang doi ya, atau kamu bertanya ke orang yang kalian kenal. Nah, kemudian ada warning dari energi Seven of Swords ini ya. Selalu ikuti petunjuk dari intuisimu ketika kamu berurusan dengan siapapun atau berdealing dengan siapapun, mau itu dalam percintaan, pekerjaan, keuangan, bisnis ya. Jangan sampai kamu dimanipulasi atau dimanfaatkan. Jadi ini buat kewaspadaan ya, nggak selalu harus terjadi, tapi jadikan kewaspadaan. King of Wands. Jika ini energi kamu akan hari ini ya, terutama mengontrol dirimu sendiri tanpa terpengaruh oleh orang lain. Jadi kalau misalkan kamu punya suatu prinsip, kamu punya keputusan, kamu punya strategi, dan kamu akan dengan kuat memegang prinsip kamu atau strategi kamu. Jadi nggak bisa dikontrol, kamulah yang mengontrol dirimu sendiri. Nah, beberapa ada yang mendapatkan peningkatan dalam karirnya, seperti promosi jabatan, naik jabatan, atau kamu dikasih tanggung jawab yang lebih karena bos kamu melihat kemampuan kamu, atau hari ini kamu menjadi seorang leader. Dan ini juga bisa kamu berdealing dengan energi King of Wands, seorang maskulin, usianya sudah matang, dia sosok yang bijaksana, mengayomi, memproteksi, yang benar-benar bisa mensupport kamu. So ini bisa pasanganmu, bisa pimpinan ya, atau leader kamu, bos kamu, atau orang tua laki-laki, atau mungkin senior kamu, atau keluarga, sahabat gitu ya. Maskulin ya energinya, usianya sudah matang. Dan bisa juga ini klien atau customer yang kamu temui hari ini ya.
Oke, Queen of Swords. Jika ini energimu, kamu akan lebih disiplin ya. Kalau energi Wands itu kan lebih ke mengontrol, mengendalikan diri sendiri. Kalau Swords ini lebih ke yang benar-benar disiplin, nggak bisa enggak. Mau disiplin dalam memanage keuangan, memanage waktu, pekerjaan, atau bahkan bagaimana kamu bersikap ke orang lain. Kamu benar-benar kalau enggak, kalau iya gitu loh ya. Dalam menata keuangan juga seperti itu. Nah, ini juga bisa kamu hari ini berdealing dengan energi Queen of Swords. Seorang feminim yang usianya sudah matang, dia benar-benar memang tuh saklek, sangat disiplin, boleh dibilang dominan ya. Dan kalau misalkan klien atau customer ini mungkin akan kamu harus ada perlakuan khusus gitu ya, karena memang orangnya benar-benar kenceng gitu loh. Atau kalau misalkan ini bos kamu ya, feminim ya, artinya perempuan, dia tuh benar-benar disiplin ya. Atau bisa juga sosok ini ya, orang tua perempuan ya. Oke, kita lihat satu lagi, Seven of Pentacles. Kesabaranmu terbayar. Jadi apa yang kamu tanam, apa yang kamu rintis, apa yang kamu tunggu hari ini, semua itu terbayar. Mau ini berkaitan dengan keuangan, misalkan nih kamu merintis suatu pekerjaan atau bisnis, kamu udah bekerja keras, nah kamu akan menuai hasilnya ya, otomatis duit gitu kan ya. Atau bisa jadi ada yang sedang kamu tunggu, mau ini tentang seseorang, tentang pekerjaan, tentang keuangan, nah kamu menuai hasilnya. Nah, terkait dengan energi justice ini juga bisa tentang apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Nah, kamu yang akan bisa merasakannya sendiri selama ini apa yang kamu tanam, ya itu yang akan kamu tuai ya, mau itu kebaikan mau keburukan gitu. Nah, di sini tidak ada unsur atau apa ya, istilahnya niat untuk menjudge ya, tapi kalian sendiri yang bisa merasakan apa yang selama ini diperbuat gitu loh ya. Oke, next. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Ya. Power. Your instinct know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. Jadi, nah ini relate dengan pesan dari malaikat penjagamu tentang pertumbuhan spiritualmu, di mana insting kamu tuh kuat banget. Jadi dari insting kamu tuh udah tahu mana yang benar, mana yang cocok buat kamu, mana yang sesuai. Dan kamu juga punya power, punya kekuatan untuk menolak, berkata tidak, atau pergi kapanpun. Jadi kalau misalkan kamu dalam suatu hubungan, sebenarnya insting kamu tuh udah bisa merasakan ya, ini baik atau enggak gitu. Nah, ketika kamu merasa insting kamu, wah ini nggak bener nih, hubungan ini toksik, atau seseorang ini manipulatif, atau seseorang ini banyak red flagnya, nah seharusnya kamu udah paham ya apa yang baik buat kamu atau enggak. Dan kamu didorong oleh malaikat penjagamu, oleh semesta, kamu harus bisa untuk berkata tidak atau pergi kapanpun dari sesuatu hal yang memang nggak worth it buat kamu. Oke, nah kita lihat ya yang terakhir. Pesan ini bisa jadi inspirasi buat kamu hari ini, reminder atau pengingat, atau bisa juga jadi afirmasi. Oke. My thoughts are powerful. As I am aware of the power of my thoughts, I am able to create my dream life. Nah, ini bisa menjadi inspirasi buat kamu hari ini ya, bahwa kamu mempunyai kekuatan pikiran. Nah, aku menyadari akan kekuatan pikiranku dan aku bisa menciptakan kehidupan yang aku impikan. Seperti yang aku sampaikan tadi ya, apa yang terjadi di masa depan itu hasil dari apa yang kita pikirkan saat ini. Karena kita mempunyai kekuatan pikiran,
Maka kalau kita berpikirnya yang baik-baik, yang terjadi ke depan juga akan yang baik-baik pula. Nah, ketika kamu ingin menciptakan kehidupan yang kamu impikan, maka di pikiranmu tanamkan seperti apa yang kehidupan yang kamu impikan gitu. Nah, supaya apa? Di masa depan ketarik menjadi kenyataan. Gitu ya. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.